Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Pada kesempatan kali ini masih bersama Pak Ustadz Raja Wali karena kontraknya dengan Raja Nusantara. Pak Ustadz Supadi SAGMM pada kesempatan kali ini akan membahas tafsir spirit. Jadi saudaraku begini, kalau ada yang bertanya kenapa tidak dibahas asbabun nuzul, kemudian mantek balaghahnya, sorotnya, itu sudah dibahas oleh ustadz yang lain, jadi tinggal diikutin saja. Karena asbabun nuzul dan yang lainnya itu stuck, maksudnya memang sudah patokan tidak akan berubah maksudnya. Iya betul. Sedangkan tafsirnya itu banyak mengalami perubahan update sesuai dengan perkembangan zaman. Iya benar. Tafsir spirit merupakan tafsir yang tembakannya dari spirit. Jadi yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, yang komprehensif dari segala aspek. Iya. Baik, kita simak bersama. Silakan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keberkahan, keselamatan buat kita semua. Saudaraku semuanya, dimana Allah SWT, pada kelanjutannya ini kita bahas tentang surat Al-Kafirun, yaitu orang-orang kafir. Yang surat ini adalah identitas dari manusia. Kemudian surat ini juga surat yang menunjukkan toleransi dan intoleran. Ya, Kang. Jadi kita sebenarnya dalam dunia agama ini ada ayat yang toleran dan ada yang intoleran. Ada ayat yang toleransi dan ada ayat yang tidak toleran. Nah, ayat-ayat yang tidak toleransi itu ayat yang kaitannya dengan ibadah dan tauhid. Tauhid dan ibadah. Jadi kalau tauhidnya esanya Allah dan ibadah, sholat, zakat, puasa, haji itu sudah mutlak, gak boleh dicampur adukkan. Nggak ada tawaran. Itu qat'i. Sudah pasti itu. Jadi kemudian kalau yang ayat-ayat kehidupan dengan muamalah itu ya itu silakan aja. Perdagangan, perekonomian, politik, sosial, budaya itu nggak masalah. Maka ayat ini, surat ini sebenarnya adalah menegaskan surat tentang ketauhidan dan ibadah. Tidak ada toleransi. Nah, tidak ada toleransi. Karena nggak ada toleransi, maka adanya pilihan. Anda ngambil silahkan, enggak ya? Tidak apa-apa, karena ini pilihan hidup. Ya, kita bacakan dulu surat Al-Kafirun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah, yaitu dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukankah penyembah Tuhan yang aku sembah. Wala ana a'bidu ma a'batun, dan tidaklah aku menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Para saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Di sini diawali dengan kul, fiilnya fiil amar, perintahkan. Perintahnya Allah kepada ya ayu hal kafirun, ya ayu, hey, itu harfun nida, huruf himbauan. Katakanlah hai al kafirun, orang-orang kafir. Jadi katakanlah kepada orang-orang kafir. Apa yang harus dikatakan? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah. Wala antum abidun nama abu, dan kamu antum, wala antum, dan tidaklah kalian semua abidun menyembah ma abatun, apa yang aku sembah. Nah, identitas ya ini di sini adalah ubudu, ibadah. Jadi ibadah itu sebenarnya adalah tidak ada toleransi. Nah, dan tauhid. Jadi Allahu Ahad, Allahu Somad ini adalah betul-betul milik kita sebagai muslim, Allahnya. Jadi Tuhan Allah, dan ibadahnya rangkaiannya dengan tauhid, itu ibudu ibadah. Maka ada dua, tauhid dan ibadah ini tidak bisa dicampur adukkan oleh agama apapun. Nah, ini apa namanya? Ini kan diulang Ustaz. Ya, ya betul. Penekanan. Ada penekanan. Kenapa harus diulang? Nah, kemudian ayatnya diulang, wala ana abidu ma'abadan, dan aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah, wala antum, dan kamu, wala antum abidu ma'abud, dan kamu tidak menyembah yang Tuhan yang aku sembah. Ini pengulangan ini ternyata sekarang ini jadi krisual. Diulang-ulang saja orang masih berantem masalah ibadah. Gitu loh. Penegasan ini ditegaskan dengan sangat tegas. Makanya sebenarnya ini diawali dengan fi'il amar, itu kan perintah. Perintah untuk kita mengambil sikap kepada orang kafir. Sikapnya asyidda'u al kufar, ruhama'u bainahum. Syidda' al kufar itu sebenarnya adalah tegas terhadap ibadah dan tauhid. Itu ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara muslim dan semua manusia. Amalia. Nah, jadi untuk ibadah dan tauhid tidak ada tawaran, betul. Karena hablu minal Allah. Ketika hablu minan nas boleh ditawar. Dan ini yang menyatakan Allah. Maka sangat apa namanya? Intoleran untuk ibadah dan tauhid itu. Kalau berdoa itu kategorinya ibadah atau muamalah? Nah, ada doa bersama. Ini kemarin kan kejadian juga kita doa bersama. Kalau doa bersama itu dikembalikan kepada masing-masing ibadahnya. Tapi jatuhnya seremonial. Bukan ibadah. Bukan ya, seremonial. Ibadahnya buat orang muslim maka silahkan namini yang muslim. Nah, untuk yang non muslim silakan hormati, itu maknanya. Jadi silakan hormati yang non muslim dan ibadah, kan tujuannya satu, untuk kebaikan. Tapi dipilah untuk ubudunya, ibadahnya. Jadi seperti halnya umpamanya ada perayaan satu, maka yang lain yang harus ikut campur. Iya, betul. Kalau dia ikut menghormati. Nah, ayat ini juga ditutup dengan lakum dinukum waliyadin. Nah, ini tegas banget. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bahwa agama itu tidak ada sangkut paut dengan muamalah. Agama itu yang ibadah dengan tauhid ya. Yang di surat ini adalah ada sangkut pautnya dengan hablum minallah. Anda tanggung jawab terhadap Tuhanmu dan ibadahmu. Tapi ketika muamalah itu kan kita harus mengakui bahwa keberadaan kita juga nggak sendiri. Nah, di ayat yang lain masih ada la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ini ayat ekstern. Maka ayat ekstern dan ayat intern. Ayat eksternnya lakum dinukum waliyadin, tidak ada
paksaan karena agamamu buat kamu, agamamu buat aku, agamaku. La ikrah batin, nggak ada paksaan dalam agama. Kemudian ada ayat intern. Inna dina indallahi Islam. Itu ayat intern. Bahwa agama yang sempurna insya Allah hanyalah Islam. Betul, ayat intern. Nah, sebenarnya makna Islam di sini, apakah yang dimaksudkan Islam di sini adalah Islam yang definisi definisi terbatas seperti halnya yang kita pahami, atau makna Islam di sini definisi luas sebagai definisi filosofi? Ya, sebenarnya dua-duanya. Jadi ketika makna Islam dengan teologi, kita agama kita Islam. Rasulullah itu. Ya, Rasulullah pembawa risalah Islam. Tandanya Islam adalah Quran, yaitu kebenaran dari Allah. Nah, kenabian yang mereka bawa ini dengan ditandain kerasulan, nah yang mereka buktikan dengan wahyu, itu Islam. Islam secara teologi. Namun makna Islam secara universal, filsafat, bahwa seluruh makhluk ini Islam. Itu. Kenapa? Karena seluruh aturannya milik Allah dan tidak bisa dibantahkan oleh siapapun. Matahari terbit dari timur, terbenam di barat, itu adalah Islam. Kepatuhan. Kita ini dari anak-anak ya, remaja, dewasa, tua, itu Islam. Nggak ada yang kembali ke anak-anak. Nggak balik anak-anak itu nggak ada. Dan seluruh alam ini sudah Islam. Maka dalam kaitannya dengan Islam, ini sebenarnya filosofis itu seluruhnya Islam. Dan itu diakuin. Maka dalam kaitannya dengan hukum Islam, ketika Allah menyerukan bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tapi ya ayyuhalladzina amanu, gitu kan. Iya. Nah, untuk kaitan ini kan ada kafir. Ya. Yang maksudnya di pembatasannya ini berarti ini pembatasan agama yang kita pahami. Ya. Bukan Islam dalam mana filosofinya. Betul. Inilah kafir ini pembeda antara muslim dengan lain muslim. Maka di situ divisi ini teologi. Nah, definisi teologinya bahwa selain muslim itu kafir menurut Al-Qur'an. Nah, tapi ketika filosofi dalam kehidupan, ya selama orang itu masih memiliki agama, nah, dan agama itu dibenarkan, nyatanya ada, itu keputusannya Allah. Keputusannya Allah. Jadi kita campur aduk kan nggak ada gunanya. Contoh yang sederhana, dalam surat Al-Lahab tadi, Abu Lahab pamannya Nabi, Abu Jahal, ternyata tidak kejangkau dengan risalah yang dibawa oleh Nabi. Padahal sangat dekat sekali dari sisi budayanya, dari sisi silsilahnya, dari sisi pakaiannya, dari sisi struktur tubuhnya, semua sama. Tapi kenyataannya berbeda pandangan tentang teologi. Nah gitu. Nah ini jadi ada pembedaan. Jadi toleransinya itu ketika umpamanya sudah ada di sini kan diberi pilihan, Anda mau di luar apa di dalam. Betul. Nah, ketika sudah masing-masing membangun pilihan, saya di dalam, Anda di luar. Sudah. Ya itu kelar. Tapi penghormatannya tetap. Ruhama'u bainahum bermakna penghormatan. Iya. Tidak harus menjelek-jelekan. Ya. Nah, sekarang gini, ini yang sangat visual juga kaitannya dengan la abudu ma ta'budu wa la antum abiduna ma'bud, itu maknanya apa? Bagaimana seorang yang mengucapkan selamat dari raya Natal dan tahun baru? Ya. Kalau itu sifatnya seremonial, kenapa enggak? Ya. Dia juga mengucapkan selamat dari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, kita balesin dengan selamat hari Natal dan tahun baru. Kalau itu jatuhnya muamalah, jatuhnya sebagai siasat untuk ruhama'u bain saling menghormati, adakah hubungannya dengan ibadah? Nggak ada. Nah, kalau nggak ada kaitannya ibadah dan tauhid, itulah jatuhnya di muamalah. Itu ada kaitan nggak ketika kita mengucapkan Natal, mohon maaf ya langsung. Iya, Natal. Bahwa itu apakah itu berarti kita menyepakati bahwa Nabi Isa atau Yesus lahir pada momentum itu? Itu penghormatan kan, lakum dinukum waliyadin, sudah ada garisnya.
Garisnya sudah dilakum dinukum waliyati, bagimu non muslim, bagiku muslim. Nah, ketika sudah ada pembatas di situ, saling menghormati dengan bahasa. Apakah itu salah? Enggak. Itu loh. Karena enggak ngaruh terhadap ibadah dan tauhid. Nah, kalau ada yang visual lagi gini. Itu kan nanti kita ngakuin bahwa adanya Isa itu jadi Yesus ini dari kebenaran. Muslim ngakuin nggak Isa? Ngakuin, tapi bukan diikutin syariatnya. Karena sudah ada pembatasan lakum dinukum waliyatin. Saya sebagai Muslim ngakuin Nabi setelah sebelum Nabi Muhammad semuanya. Diakuin, bahkan 25 Nabi, bukan hanya Isa. Perkara Isa jadi Yesus itu urusan intern mereka. Ya, perubahan itu intern mereka. Tapi penghormatan kita kepada Isa Rasulullah itu sama dengan penghormatan kita kepada Muhammad Rasulullah. Bedanya kita tidak menjalankan syariatnya Isa, kita menjalankan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Karena la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'bud lakum dinukum waliyatin, di situ. Ya, garisnya di situ. Inilah spirit yang kita angkat di situ. Kalau kita terjebak dengan dokumen yang ada, nanti nggak berani memberikan statement. Lah ini dasarnya apa? Dasarnya fakta bahwa di spirit itu manusia di hadapan Allah itu sesuai dengan agamanya. Ya, sesuai dengan agama. Nanti mungkin ada waktu kita akan bahas bagaimana di spirit tentang isab. Tapi dari sisi spiritual itu kan nanti ada waktunya. Ya, monggo. Demikian saudaraku, alhamdulillah saya pikir cukup jelas. Nanti lain waktu bisa ditambahkan lagi ataupun diperdalam lagi. Terima kasih Ustaz. Iya. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.